Turun guru 5, 6, 7, 8 9 Ustadz Wais, 10 adik. Yes. Ikannya mati, ada yang Mbak Putih. Saya ya Pak. Sudah ada isinya bukan? Ini Bu, isinya Bu. Isinya siap saya lihat video. Loading. Tem lagi loading di transformasi lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja yang kami hormati segenap Dewan Guru SMP Darut Taqwa, saya mengucapkan terima kasih banyak telah hadir memenuhi undangan dari kami, khususnya untuk Ibu Laila Kurniawati SPD sebagai guru calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Kemudian selanjutnya saya minta waktu sudah untuk kepada seluruh Dewan Guru untuk menyimak acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif yang akan disampaikan, yang akan dipaparkan oleh rekan kita Bu Ika Laila Kurniawati SPD. Untuk sebelum itu, marilah kita sejenak untuk berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini berjalan lancar dan baik. Marilah kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari kami. Dan lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian capaian berikutnya adalah bersikap reflektif kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, kita saat ini sudah memasuki kurikulum, ya, kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Apakah Bapak dan Ibu guru sudah tahu isinya kurikulum Merdeka itu seperti apa? Sudah. Ternyata intinya sebenarnya di kurikulum Merdeka itu pendidikan itu sebenarnya menuntun, bukan menuntut. Tahu tidak kira-kira Bapak dan Ibu semua terkait dengan makna yang saya tuliskan di depan terkait dengan pendidikan itu menuntun. Yang dimaksud dengan menuntun itu seperti apa coba? Ada yang bisa menyampaikan menuntun itu seperti apa? Mendampingi. Apakah cukup mendampingi saja? Mengarahkan, betul. Terus apa lagi? Membimbing, betul. Apa lagi? Memberikan arahan. Kemudian, selain menuntut juga menuntut, bukan menuntut. Nah, kecenderungan kan kita ini apa? Selalu menuntut bahwasanya kamu harus kan gitu ya. Kamu harus mencapai nilai kan gitu di atas KKM kan seperti itu adalah contoh dari kegiatan menuntut kepada siswa. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka kegiatan menuntut itu kurang tepat ya. Yang benar itu pendidikan itu harus menuntut. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan itu yang dimaksud dengan menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Nah, dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ternyata guru itu diibaratkan petani. Kenapa coba? Ada yang tahu? Kenapa kok guru itu diibaratkan seorang petani? Sama-sama memelihara. Memelihara apa? Memelihara anak-anak. Jadi kalau petani itu memelihara tanamannya, kan gitu ya. Nah, jadi menurut KHD di sini guru itu ternyata diibaratkan sebagai petani yang mana hakikatnya sama dengan kewajibannya, yaitu seorang pendidik. Yang mana ya misalnya Pak Tani itu tadi menanam jagung. Nah, yang mana yang hanya dapat menutup tumbuhnya jagung. Nah, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memeliharanya tanaman jagung itu agar tumbuh dengan yang sesuai yang diharapkan. Kemudian memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Jadi sama seperti kita para pendidik, khususnya guru, sama seperti Pak Tani, ya, menuntun tumbuhnya anak, kemudian memperbaiki kondisi yang mana misal perilaku yang kurang baik, kemudian kita perbaiki akhlaknya, dan juga memelihara. Nah, dipelihara juga ya, anak orang dipelihara. Dan juga memberikan pupuk dan air. Berarti kalau memberikan pupuk, kita memberikan apa? Motivasi, ilmu, ya, wawasan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian juga, nah di balik itu juga kita juga menemukan berbagai kasus ataupun kejadian-kejadian. Nah, sama halnya dengan Pak Tani tadi juga menemukan ulat dan jamur-jamur. Pak Tani pun juga membasmi, kita pun juga sama. Membasmi, kalau bisa, ya hama, ya. Hama pada anak-anak kan gitu. Nah, tugas kita adalah merubah menjadi yang lebih baik. Nah, ternyata pendidikan ya yang berpihak kepada anak, nah itu adalah bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak melainkan yang tidak tegang. Mungkin kita sedikit hiburan, ice breaking istilahnya seperti itu, terkait dengan perubahan paradigma. Nah, coba sekarang semua bapak ibu guru yang ada di sini mengepalkan tangannya, mengikuti perintah yang ada di depan layar, bahwasanya kegiatan kepalan tangan itu ada kepalan ya tangan A dan B, yang mana Anda dan teman Anda, tapi ingat jangan saling jotos ya, aduh jotos ini mencari teman Bu kalau nggak ada temannya. Nah, jadi gini, sobeklah, ibaratnya di situ ada sobekan kertas ya. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda yang digenggam tadi. Kemudian sesuatu tersebut ya dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Teman Anda dengan kepalan yang B itu tadi akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira apa yang terjadi? Saling? Kenapa kok saling jotos? Yang satu ingin mempertahankan, yang satunya ingin merebut, kan gitu ya, merebut, ingin mengambil benda yang dianggap itu tadi sangat berharga, kan gitu. Nah, ternyata dari praktek kecil itu tadi yang sudah dilakukan ini memunculkan sebuah perubahan paradigma. Jadi di situ muncul yang namanya stimulus dan respon. Hal ini berkaitan dengan teori kontrol ya. Nah, jadi yang menstimulus tadi kegiatan yang mana kira-kira? Dari kegiatan mengepal A dan mengepal B itu tadi. Yang A, yang respon, yang B, yang mau mengambil bendanya itu tadi. Nah, jadi dari kegiatan itu tadi ya, bisakah kira-kira kita itu mengontrol seseorang?
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gimana ini maksudnya? Memotivasi kemudian merangsang agar anak itu mengikuti. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya kalau yang stimulus respon, sedangkan yang teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, saya bisa mengontrol orang lain kalau yang stimulus, kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian di stimulus kita itu kesannya memaksa ya. Nah, kemudian kalau yang di teori kontrol ada kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Kemudian yang terakhir ada model berpikir menang dan kalah kalau yang stimulus respon, dan teori kontrol model berpikir menang. Nah, sebagai ini ya perubahan paradigma dalam kontrol, ilusi kontrol ya. Jadi guru itu harus mengontrol murid. Kemudian kritikan itu bisa membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kira-kira selepas teori atau pemaparan terkait sama teori kontrol itu tadi, kira-kira Bapak Ibu guru di sini apa yang diharapkan dengan adanya pemaparan teori kontrol itu tadi? Mungkin ada yang bisa menjelaskan, menunjuk mengangkat tangannya, kemudian ingin menjelaskan. Kira-kira punya harapan apa dari materi yang sudah disampaikan terkait dengan materi teori kontrol? Yang diharapkan, ya saya. Jadi mungkin yang diharapkan dari teori kontrol ini, siswa itu dapat dengan dirinya sendiri untuk merubah sikapnya dari yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik dengan keinginannya sendiri, dengan dibimbing oleh guru. Seperti itu. Terima kasih untuk Bu Haza. Apakah mungkin berikan applause dulu ya untuk memberikan semangat? Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bu Haza tadi, bahwasannya kalau teori kontrol ini kita nggak perlu ngoyo, ya. Ngoyo dalam artian lari ke sana kemari, kemudian menyuruh anak harus seperti ini. Nah, kalau dalam teori kontrol ini, anak ini diharapkan dengan kesadaran sendiri untuk bisa merubah tindakan, perilakunya, sikapnya itu tadi yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Maksudnya ini Bu, umpamanya kita memberikan motivasi yang lebih baik, tapi anak itu setelah itu ikut kepada motivasi oleh guru itu sendiri. Apakah itu suatu stimulus, respon atau teori kontrol? Jadi ada pertanyaan barusan. Kalau misal kita memberikan motivasi kepada anak, kemudian anak tersebut mengikutinya, apakah itu termasuk stimulus respon atau teori kontrol? Respon. Ada yang jawab Bapak. Jadi ini termasuk stimulus respon, karena stimulus itu sama halnya kita ya merubah seseorang. Nah, di situ sudah dituliskan Pak. Jadi mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi anak itu dituntut agar apa? Memiliki termotivasi dan mengikuti perilaku yang kita contohkan, seperti itu.
yang mau ditanya? Baik, disiplin. Nah, kalau kita membicarakan istilah disiplin, Nah, ini yang harus disiplinnya ini. disiplin ini kayaknya disiplin ini cara membuat siswa disiplin. Nah, sebelum kita membuat bagaimana siswa itu harus disiplin, PR-nya adalah gurunya dulu harus disiplin. Apakah gurunya sudah disiplin? Menuju. Ini apa? Jadi untuk memulai menerapkan mungkin teori kontrol yang sudah dipaparkan barusan, hal pertama yang harus dilakukan itu mendisiplinkan. Nah, siapa yang didisiplinkan? Siswa. Tapi sebelum siswa, gurunya dulu harus disiplin. Kira-kira siapa yang bisa mendisiplinkan siswa? Ada istilah bahwasannya tuturi hadayani. Artinya dan guru itu digugu dan ditiru. Nah, jadi ya gurunya dulu mendisiplinkan, baru siapa yang bisa? Yaitu gurunya kan gitu ya. Kemudian disertai dengan kesadaran siapa? Siswa. Kalau siswanya nggak sadar gimana, Pak? Kalau siswanya nggak sadar diapakan? Dikasih Stimulus. Ya berarti kalau begitu langkahnya adalah apa Bu? Dikasih stimulus respon dulu baru bisa menjalankan teori kontrol gitu ya? Nah, bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata pengertian disiplin sendiri adalah suatu bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, tidak hanya teori kontrol ya, motivasi ya, dalam berperilaku kita itu membutuhkan yang namanya motivasi. Jadi di sini ada teori motivasi terkait dengan perilaku manusia. Nah, motivasi itu dibagi menjadi dua, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau yang eksternal itu asalnya dari mana? Luar mana? Luar diri seseorang. Kalau yang internal berarti nah, di sini ada tiga pernyataan, kemudian juga disertai dengan sebuah pertanyaan, yang mana yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ternyata ini termasuk sebuah motivasi eksternal dari luar diri manusia. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan? Memberi reward atau penghargaan. Kemudian ini termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Tindakan apa kira-kira yang dilakukan? Berusaha menjadi yang lebih baik. Berarti berasal dari ini termasuk motivasi ternyata ini juga menjadi tujuan dari disiplin positif. Merdeka. Nah, kembali lagi kepada pembahasan merdeka. Tadi kan di awal sudah ya, merdeka di sini itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti dibutuhkan apa kalau gitu? Kesadaran. Nah, itu tadi yang ditanyakan. Kalau misal siswanya nggak sadar, apa yang harus dilakukan?
Disadarkan. Nah, terkait dengan motivasi tadi, ada motivasi internal, kemudian juga ada eksternal. Di sini kira-kira bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal untuk tujuan disiplin positif. Nah, sebelum tanya kepada siswanya, kira-kira kepada Bapak Ibu guru sekalian, cara menumbuhkan motivasi yang ada pada diri Bapak Ibu semua apa? Contoh tindakan yang bisa dilakukan apa kira-kira? Kepada diri sendiri dulu, baru ke siswa. Misal Pak Guri punya jadwal menyambut pagi, nah kan gitu ya. Kira-kira bagaimana cara menumbuhkan motivasi dirinya agar oh ya saya harus datang pagi gitu. Kesadaran diri. Kesadaran diri berarti tapi itu termasuk intelektual. Berarti harus menyadarkan diri sendiri. Sudah sadar belum Pak? Prosesnya. Nah, jadi untuk membuat motivasi internal itu tadi, nah harus mengubah yang namanya peraturan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau di sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan, kita pasti ada atau membuat yang namanya tata tertib. Nah, jadi dari tata tertib itu tadi dibuat sebuah keyakinan. Ini sebenarnya kalau kita membicarakan apa sih keyakinan, kan biasanya kalau kita membahas keyakinan itu berkaitan dengan agama. Ya. Jadi tidak hanya agama saja, ternyata dari peraturan itu tadi bisa kita buatkan sebuah keyakinan. Maksudnya bagaimana? Nah, dari keyakinan ini kiranya siswa itu bisa apa dengan sadar ya kita buatkan daftar apa ya biasanya kalau mengawali pembelajaran saya pribadi sebelum mengawali pembelajaran PKBM itu biasanya ada yang namanya kontrak belajar ya kontrak belajarnya bagaimana nah itu tergantung kepada apa setiap guru mapel yang mau mengajar contoh misalnya kalau saya harus menghargai guru tidak hanya guru, ya orang lain termasuk temannya itu juga apa tindakan menghargai, tidak boleh ramai di dalam kelas selama mengikuti pelajaran saya tidak boleh ramai di dalam kelas, tidak boleh sambil makan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya peraturan itu kan sudah ada di sekolah. Kemudian kita buat sebuah keyakinan yang mana menyadarkan siswa itu untuk apa? Untuk membudayakan tindakan atau sikap yang positif. Nah, untuk peraturan kelas, nah ini ya budaya positif itu mengcover semuanya. Di sini ada digambarkan sebuah lingkaran yang mana terdapat beberapa lapisan. Nah, ada lingkungan positif, berarti lihat dulu lingkungan sekitarnya, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggalnya, apakah dia memang berada pada lingkungan yang positif. Kemudian keyakinan kelas, kita buat dulu keyakinan kelas. Mungkin masih ini ya agak bingung apa sih keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kayaknya sudah tahu semua ya tata tertib gitu ya. Tapi kalau keyakinan masih belum ada bayangan kayaknya. Lanjut Pak. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, peraturan saja ya? Nah, di sini mengapa ada peraturan harus menggunakan helm sebagai contoh ini? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa kira-kira? Menunjukkan keyakinan Ya. dengan adanya peraturan itu adalah kebaikan. Nah, untuk kebaikan. Apakah mungkin di benak Bapak Ibu sekalian pernah berpikir seperti ini? Nanti kalau saya nggak pakai helm saya ditilang polisi. Gitu ya? Secara umum kayaknya seperti itu, tapi kalau yang sadar kan gitu ya, kalau yang sadar untuk apa? Keselamatan. Ya, untuk keselamatan diri. Nah, kemudian juga ada ini, mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Kenapa kira-kira? Pakai masker. Ya, terus menjadi penyakit. Dan
8. Yang pertama itu, anak-anak itu menjaga kebersihan. Jadi sebelum saya masuk, itu biasanya anak yang memiliki tanggung jawab piket, itu saya suruh nyapu terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kondisi kelasnya itu kotor, kira-kira kita ngajarnya itu merasa gimana? Ya risih, tidak nyaman. Jadi biasanya saya suruh nyapu dulu ya, yang punya tanggung jawab piket, selesaikan dulu, saya tunggu. Sembari itu teman-temannya menunggu dan membaca materi yang akan disampaikan. Kemudian juga disiplin dan tepat waktu. Walaupun ada 1-2 anak yang ya telat, sering tidur di dalam kelas gitu ya Pak ya. Nah itu kan tantangan kita kan. Nah ibarat petani tadi kan itu apa? Hama yang perlu kita dibasmi. Kemudian juga saling tolong menolong. Kayaknya kalau saling tolong menolong itu di dalam kelas itu terkait dengan apa? Tindakan kolaborasi ya. Biasanya kalau di tugas kelas, diskusi kelompok itu kan ada kegiatan bekerja sama, saling tolong menolong seperti itu. Nah, jadi tolong menolong di sini bukan apa? Tolong menolong mencari jawaban, kan bukan ya, ulangan gitu ya. Jadi tolong menolong itu bentuk dari kolaborasi antar teman di satu kelas itu. Kemudian berkata sopan, penting sekali. Ya, berkata sopan. Terkadang walaupun ada 1-2 anak yang ngomongnya ya, nah itu tugas kita untuk kemudian saling menghormati. Jadi menghormati itu penting, tidak hanya menghormati siapa guru yang ada di depan, teman-temannya pun perlu Kemudian kalau yang di kelas 12 ya, telinga mendengarkan. Walaupun kelas 12 ini termasuk kelas tinggi ya. Nah, cuma kan kadang mereka itu ramai sendiri. Nah, jadi di sini saya membuat keyakinan bersama mereka bahwasanya telinga harus mendengarkan. Kemudian selalu lakukan yang terbaik selagi kamu bisa. Nah, di sini kata-katanya agak agak mendewasakan diri karena apa? Selagi kamu mampu, jadi kamu harus bisa melakukan hal apa saja demi kebaikannya. Kemudian berpartisipasi saat kamu bisa. Dan juga menghormati dan menghargai semua orang. Nah, contoh keyakinan kelas lainnya silakan nanti mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan dengan siswa-siswanya atau mungkin dengan adanya contoh seperti ini, mungkin mulai dari sekarang juga membuat sebuah keyakinan kelas. Agar apa tujuannya kira-kira? Kalau menurut saya dengan adanya keyakinan kelas ini kita itu nggak perlu ngoyo, ya kan? Ngoyo dalam artian apa? Kita capek-capek memarahin anak kan gitu ya. Kemudian menyuruh anak masuk, ayo harus masuk. Kemudian tuh kerjakan tugas. Nah, tujuan dengan adanya keyakinan kelas kita itu membuat kesadaran diri dari siswa agar siswa itu memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Nah, contoh lainnya seperti ini, disiplin, dikasih keterangan. Dalam hal apa, kemudian tugas, tertib, kebersihan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kemudian respeknya kepada siapa. Contoh di sini respek dan hormat pada guru, murid, semua pegawai yang ada di sekolah. Kemudian tidak boleh memakai HP atau gadget. Ya, kebetulan karena kita di lingkungan pondok pesantren kan memang tidak boleh menggunakan gadget. Nah, apa itu seperti apa contoh tindakan menghukum itu seperti apa, kemudian konsekuensi seperti apa. Yang pertama, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Ternyata ini termasuk hukuman. Kenapa kira-kira kok masuk kepada tindakan hukuman? Memberikan tugas kepada siswa yang melanggar. Menyakiti kira-kira
Memaksa kira-kira? Iya, memaksa. Makanya ini termasuk hukuman. Kemudian yang berikutnya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena di sini terdapat tindakan menyakiti secara fisik karena dampak dari lari kan gitu ya. Lari mengelilingi lapangan, nanti anak merasa apa? Capek secara fisik gitu ya. Kemudian ada meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, sama juga hukuman. Kemudian ini meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kenapa kok kira-kira ini tidak masuk hukuman tapi masuk konsekuensi? Mengganti. Sebab akibat. Nah, di sini berarti anak tersebut kan disadarkan belajar untuk bersangkut jawab. Nah, masuk konsekuensi. Kemudian ada ini lagi, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minumnya tersenggol. Ini termasuk konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ada unsur paksaan di sini ya. Nah, kemudian menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Nah, kenapa kok tidak masuk hukuman? Katanya tadi kalau berkaitan dengan fisik, menyakiti fisik seseorang itu masuk hukuman, tapi ini masuk konsekuensi. Nah, ini masuk dalam lingkup pelajaran yang kebetulan pelajarannya adalah ada kaitannya dengan pelajaran PJOK ya. Nah, berikutnya, jadi pokok bahasan ini ya. Jadi dari beberapa kasus atau tindakan yang guru lakukan barusan, kita akan mencoba memahami tentang restitusi. Pernah mendengar istilah restitusi sebelumnya? Proses menciptakan kondisi bagi murid ini sehingga bisa kembali ini ya. Lanjut kalau gitu. Nah, sehingga dalam restitusi segitiga ya, segitiga restitusi, makanya kok disebutkan bahwasanya segitiga restitusi ini digambarkan ada segitiga. Segitiga apa ini guru matematika? Segitiga apa namanya Bu Fis? Sama sisi ya. Nah, sisinya sama kan gitu. Nah, di sini tuh digambarkan bahwasanya biasanya kalau kita punya kasus, menemukan kasus seperti kemarin itu ya, kita menemukan kasus. Jadi kalau kita menemukan kasus yang sedang dialami oleh siswa, kita itu menyelesaikannya dengan tahapan ini. Ya, jadi tidak moro-moro langsung dihukum. Kemudian anak merasa bagaimana? Dengan unsur paksaan itu tadi melakukan, kemudian dampaknya bisa apa? Tersakiti. Nah, sebenarnya langkah yang baik agar menciptakan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, hal itu harus meliputi ini segitiga restitusi namanya. Yang pertama itu biasanya menstabilkan identitas. Nah, biasanya hal pertama yang dilakukan adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi memunculkan bukan sub ini ya, sayur itu bukan. Sub di sini adalah memunculkan kalimat-kalimat yang menanyakan kepada siswa yang bersangkutan terkait dengan setiap anak pasti pernah melakukan hal itu. Apa alasan kamu melakukan tindakan ini? Nah, jadi anak itu disuruh menceritakan terlebih dahulu, ya, atas tindakannya. Kenapa kamu kok melakukan tindakan itu? Dan juga ternyata kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi juga diberikan gambaran bahwasanya saya ini Pak Bapak atau Ibu guru pernah muda seperti kalian, juga pernah melakukan tindakan yang sama, misalnya seperti itu. Itu terkait dengan pertanyaan yang berkaitan dengan menstabilkan identitas. Kemudian langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah.
Nah, dalam validasi tindakan yang salah itu biasanya kita memunculkan subpertanyaan yang isinya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, digali alasannya. Tadi kan sudah ditanyakan. Nah, jadi biarkan anak itu menyadari kesalahan dengan menceritakan. Ya, menceritakan apa yang menjadi alasan tindakan yang salah itu bisa dilakukan olehnya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi anak tadi itu harus mencari solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang mencari solusi. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, baru kalau sudah kita mengetahui alasannya seperti apa, mengapa, karena apa, kemudian kita menanyakan kepada siswa yang bersangkutan. Sehingga dari siswa yang bersangkutan itu memunculkan sebuah keyakinan. Oke, kira-kira agar tindakan itu tidak terulang, tanyakan dulu kepada siswanya. Tindakan apa yang kamu lakukan? Solusinya bagaimana? Tanya dulu solusinya. Nah, kemudian dari situ muncul nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama anak yang bermasalah itu tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu ditanyai anaknya, jangan langsung diberi. Nah ini ya, jadi menanyakan keyakinan. Kalimat yang dikatakan guru mungkin bisa dibaca sendiri panjang. Menstabilkan identitas ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi berpandangan positif lagi terhadap dirinya. Seperti ini kalimat yang dikatakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Video. Ketiga, restitusi. Sebelum itu ada ciri-ciri ya, 9 ciri restitusi. Jadi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah kepada Nah, ternyata ya siswa yang melakukan tindakan atau buat kasus ya di sekolah itu ternyata kebutuhan hidupnya itu kemungkinan belum terpenuhi. Seperti apa? Mungkin rasa bertahan hidupnya di rumah dengan orang tuanya mungkin broken home mungkin, kemudian dia tinggalnya dengan siapa. Nah, jadi rasa bertahan hidupnya itu dia kurang ya. Nah, kemudian dia kurang mendapatkan rasa cinta, kurang dicintai, kurang kasih sayang. Akhirnya kadang kan juga ada ya siswa itu ingin cari perhatian kepada gurunya kan gitu, meskipun dibilangi berkali-kali kan itu dia itu tetap melakukan guru itu bisa menempati 5 posisi kontrol ini jika menghadapi suatu kasus ya atau masalah. Jadi bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, kemudian juga bisa sebagai teman, juga bisa sebagai monitor atau pemantau dan manajer. Ini ya, kalau penghukum itu seperti apa? Guru itu seperti apa gambarannya kalau penghukum? Ternyata bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Atau guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara
Dia. Dia. Bukan dia. Nah, ternyata guru juga bisa sebagai pembuat orang ya ada kasus seperti ini. Nah ya. Dan Bu Dani berkata, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar kembali duduk. Hal seperti ini sering terjadi pada Fajar, seperti acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu bagus pada pelajaran bahasa Inggris. Saat ditegur Bu Dani, Fajar menjawab, nggak tahu Bu. Pada Fajar dibaca sendiri ya. Kemudian kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dan bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Ibu Dani? Oke, coba kita sekarang bermain peran dulu ya, langsung. Nah, jadi ternyata ya kalau kata-kata itu maksimal. Kemudian ada suara 35%. Ayo siapa yang biasanya dengan keras gitu ya, dengan wajah kalau muka marah-marah ekspresinya yang ini ternyata. Jika Anda sebagai penghukum mungkin membuat orang lain merasa bersalah atau teman sebagai pemantau atau manajer itu dipraktekkan. Coba. Contohnya kalau saya menghukum gitu ya biasanya kan saya menghukumnya tuh kalau pagi. Kenapa kamu kok datang terlambat terus? Ayo kami keliling lapangan 1000 kali. Padahal ya kalau mempelajari ini Bu, hukuman itu sebenarnya tidak boleh. Berarti selama ini saya salah. Berarti kita tidak boleh menghukum siswa secara kita sendiri. Tidak boleh menuntut. Harus lebih memahami siswa. Terima kasih. Sekian dari saya pemaparan atas materi, intinya adalah budaya positif yang ada di sekolah. Ya, kurang lebihnya siapa tahu materi ini Masuk. ya bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih Bu. Poinnya tinggal 1. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya juga kita sebagai dewan guru, karakter dewan guru juga berbeda, tetapi kita ditekankan untuk sama. Artinya kita juga memerlukan apa namanya? Berarti kalau begitu kita juga dituntut ya Ustaz? Dituntut dengan karakter guru yang berbeda, latar belakang berbeda, pemikiran berbeda, keluarga berbeda, daerah berbeda. Artinya yang sangat begitu kasar dan lain sebagainya tidak bisa dia menjadi seperti Pak Mas Budi. Pak Mas Budi pun tidak akan pernah bisa menjadi seperti Kak Is. Tetapi semuanya kita disatukan di sini, mempunyai hati, memiliki pemikiran yang sama, yaitu harus kita memberikan, mendidik, membimbing dan mengayomi kepada siswa-siswi anak didik kita. Seperti itu. Tentunya seperti itu. Selanjutnya apa ini? Ya, terima kasih dan seluruh dewan guru. Saya akhiri. Terima kasih banyak sebelumnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesepakatannya itu bersama, tapi ya gitu harus bagaimana? Disepakati secara bersama. Nah, untuk membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus dibuat dengan menggunakan kalimat yang positif. Seperti contoh ya, ada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sifatnya negatif maupun positif. Yang negatif contohnya ya. Jadi kalau yang negatif itu ya ada awalan jangan atau tidak. Seperti contoh tidak boleh makan di jalan. Jadi budaya positifnya atau kesepakatan positifnya apa? Saat ya. Agar proses belajar kita itu berjalan dengan baik, dengan lancar, jadi kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Nah, baik, setelah ini saya akan beri tugas kepada kalian ya, bagaimana cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Jadi saya berikan kertas ini nanti saya bagikan, kemudian kalian nanti menuliskan di dalam kertas ini, buatlah keyakinan kelas ya. Bisa kira-kira? Bisa? Sudah. Nah, yang sudah mendapatkan kertas silakan ditulis ya, buatkan saya keyakinan atau kesepakatan kelas ya. Nah, sembari menunggu temennya ya yang sudah membuat itu ya, ada yang tidak kebagian kertas. Ada yang tidak kebagian kertas. Nah, bagi yang tidak kebagian kertas, silakan maju ke depan. Saya minta tolong dibuatkan keyakinan kelasnya. Apa? Jawabnya negatif. Ya. Silakan siapa yang mau menuliskan di depan. Amin. Yang sudah menuliskan di kertas silakan bisa maju ke depan, kemudian kertasnya ditempel di samping.
Sudah, baiklah anak-anak. Nah, barusan kita sudah apa? Membuat keyakinan kelas secara bersama. Nah, kita bahas sekarang kira-kira keyakinan kelas apa saja tadi yang sudah dituliskan. Apakah sudah benar kira-kira ini termasuk keyakinan kelas yang positif atau keyakinan kelas yang negatif? Baik, teman kalian tadi ada yang menuliskan tidak boleh buang sampah sembarangan. Termasuk kata yang negatif apa positif? Negatif. Berarti keyakinan kelas ini agar menjadi keyakinan kelas yang positif dirubah menjadi positif, yaitu apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga yang menuliskan tidak boleh terlambat. Termasuk keyakinan kelas yang sifatnya negatif. Agar menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang positif. Jadi apa kira-kira tidak boleh terlambat itu? Disiplin dan tepat waktu. Ya, ini ada sudah ya, disiplin dan tepat waktu. Kemudian jangan nangis saat jam pelajaran. Termasuk keyakinan positif apa negatif? Agar menjadi keyakinan yang positif harus dirubah menjadi dijadikan apa? Positif. Berubah menjadi apa kalimatnya kalau begitu? Tertib di saat jam pelajaran. Oke, kemudian juga ada yang menuliskan tidak boleh berbicara jorok atau kotor. Keyakinan kelas positifnya ya, berbicara dengan sopan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Keyakinan positifnya apa? Apa kalau begitu keyakinan positifnya? Menaati peraturan. Ya. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Nah, kayaknya ini sama ya. Tidak boleh apa? Tidur saat ada pelajaran. Nanti harus dirubah menjadi keyakinan kelas yang positif. Yaitu apa keyakinan kelas positifnya? Menaati sama ya, menaati peraturan. Di sini ada beberapa keyakinan atau kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Di antaranya selalu menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati, berbicara dengan sopan, saling tolong-menolong, disiplin dan tepat waktu. Nah, agar proses belajar kita ya sesuai dengan yang diharapkan, berarti nanti setiap pelajaran baik dengan guru mata pelajaran ataupun wali kelas, kalian harus apa? Sepakat dengan aturan yang sudah dibuat di dalam kelas. Bisa kira-kira? Bisa kira-kira? Mana suaranya? Bisa kira-kira? Bisa. Kita sepakat ya. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita nanti belajarnya lebih pagi Fitri. Terima kasih sudah datang ke ruangan ini. Saya ingin bicara sebentar mengenai kejadian di kelas tadi pagi. Apa kamu bisa ceritakan apa yang terjadi? Terus kemudian lagi sebenarnya saya tidak bermaksud membuat gaduh. Saya hanya merasa sangat kesal dengan teman saya hari ini karena dia terus-menerus mengganggu saya saat saya sedang belajar. Apakah kamu tahu bahwa kamu melanggar keyakinan kelas?
tindakan kamu membuat kondisi kelas yang tidak kondusif. Iya Bu, saya sadar dengan buku, saya juga tidak menghormati dan menghargai orang lain. Saya mengerti perasaan kamu, Fitri. Memang bisa sangat menjengkelkan jika ada yang mengganggu saat kita sedang fokus belajar. Namun apakah menurut kamu cara merespon Rini itu sudah tepat? Mungkin tidak Bu, saya terpancing emosi dan akhirnya saya teriak-teriak. Saya tahu itu salah, tapi saya benar-benar kesal saat itu. Saya menghargai kejujuran kamu, Fitri. Sangat penting untuk bisa mengendalikan emosi, terutama di lingkungan sekolah. Ketika kita marah, sebaiknya kita tarik nafas yang dalam-dalam dan mencoba bicara dengan tenang. Bagaimana kalau lain kali kamu coba meminta bantuan guru atau berbicara baik-baik dengan temanmu yang merasa terganggu? Iya Bu, saya akan coba lebih bersabar dan mengendalikan emosi saya. Saya juga akan bicara baik-baik dengan ini dan meminta dia untuk tidak mengganggu saya lagi. Bagus sekali, Fitri. Saya senang mendengar itu. Kita semua di sini untuk belajar dan saling mendukung. Jika ada masalah, selalu ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Semoga kedepannya kamu bisa lebih baik. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik lagi. Sama-sama, Fitri. Saya percaya kamu bisa. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ragil Silvilianti, mengajar pelajaran prakarya di SMP Darut Taqwa. Dengan adanya pemaparan dari Bu Ika tentang diseminasi budaya positif, sebagai seorang guru, saya sangat mendukung dan memahami pentingnya pengembangan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif bisa dijadikan fondasi dalam menciptakan iklim sekolah yang kondusif bagi pembelajaran dan pengembangan siswa. Terima kasih Bu Ika, semoga kita semua sebagai warga sekolah bisa mewujudkan budaya positif di SMP Darut Taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahro, pengajar IPA di SMP Darut Taqwa. Di sini saya akan menanggapi dari pemaparan dari Bu Ika tentang diseminasi budaya positif teori kontrol. Ya, saya dengan adanya pemaparan dari Bu Ika, saya jadi tahu bahwa peran guru itu sebenarnya sebagai manajer, bukan sebagai penghukum. Peran guru sering disalahartikan sebagai sosok penghukum yang bertugas memberi sanksi kepada siswa yang melanggar aturan. Namun, pandangan tersebut perlu untuk dirubah oleh guru, karena guru harus lebih terlihat sebagai manajer yang bertugas untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.